Halo semua, jangan lupa ya like dan subscribe. Caranya ya pastinya butuh proses. Iyalah, Aku jam mengakui, terbang. yes, dan aku mengakui dari awal itu aku bukan penyanyi yang profesional gitu. Jadi sekarang aku sangat belajar untuk menjadi seorang seorang penyanyi yang emang tadinya udah ada label itu gitu kan. Jadi aku harus bertanggung jawab dengan itu. Tuh kan, gak ada yang tahu kan guys, kalau bukan gara-gara aku kulik-kulik dari kiri dari kanan, ternyata memang boleh dibilang Bensu atau Ruben ini sangat berpengaruh ya di karir, di kehidupan. Makanya that's why ini kayak botol sama tutup botolnya ya, saling melengkapi ya kan. Tapi kita kalau lagi kerja emang sangat Tapi profesional. bagus itu, no hard feeling dong. No hard feeling. By the way, nih, anak udah 2, udah ada Onyo. Masih ada mau cowok kecil nggak? Rencana sih tidak ya. Ya benar. Aku udah, maksudnya 3 aja tuh udah lagi rame-ramenya. Mungkin karena sekarang lagi udah riwa-riwanya ya. Jadi anak satu manggil. Jadi kalau misalnya orang nanya, kenapa Wenda nggak pernah hangout sih kayaknya ini? Aku tuh orangnya bener-bener kayak, ya emang mungkin sampai orang bilang lu udah punya dunianya sendiri kali ya. Iyalah, Karena udah nggak ada sibuk. waktu ya, udah bagi waktu. Dan ya aku sih mungkin karena mama aku juga. Jadi mama aku dari kecil tuh selalu nyiapin bekal. Awalnya tuh dulu pertama kali nikah, Bensu tuh nggak bisa makan sarapan pagi karena biasanya kan dia udah sendirian kelamaan sendiri gitu kan. Mungkin nggak ada orang yang di rumah yang benar-benar fokus ngurusin. Kalau aku tuh dari dulu mami kalau misalnya sebelum pergi harus makan. Pergi biasanya dibawain bekal. Nah itu yang aku akhirnya menurut aku iya benar juga ya gitu. Jadi sekarang Wenda yang siapin. Iya, buat anak-anak. Sweet. Buat ini Bensu juga. Jadi ini sekarang kalau ke station terbawa ya? Bawa bekal harus dimakan ya? Biasanya sih dia makan. Dia makan ya. Kadang kalau misalnya emang dia nggak mau bawa, udah makan pagi di sini minimal pasti. Wow. Jadi guys, ini seneng banget ya ngobrol sama Sarwenda. Umurnya baru 31 tahun, tapi aku banyak belajar dari Wenda untuk memanage keluarga. Kenapa mereka tetap tambah bahagia, tambah harmonis gara-gara memang teamworknya sesuai dengan kewenangan dan tugasnya masing-masing tuh kalian sadari ya. Tapi harus bagi kerja sama sih. Ya aku pengen tahu, berarti Sarwenda ini kan kuliah di luar negeri, kayaknya hidupnya semua happy, ditambah punya suami lebih happy lagi. Ada nggak sih titik terendah dari seorang Sarwenda? Karena banyak banget orang yang ngelihat, ih Sarwenda tuh kok bisa masak, bisa nyuci, down to earth banget. Apa emang dulunya susah? Padahal dia nanya gitu. Aku tuh sebenarnya dulu nggak bisa masak. Oh gitu. Cuma karena aku sekolah di luar negeri, aku tuh kangen banget masakan mami aku. Oh, gara-gara di luar negeri. Iya, jadi kan emang hidup sendiri, ngekos gitu. Dan pernah tinggal di asrama juga, tinggal di asrama gitu. Waktu SMP tinggal di asrama, waktu kuliah. Iya, waktu kuliah ya akhirnya kan kita ngekos. Tapi ada kayak kosan di sekolahnya juga, di dalam sekolah, tapi hitungannya ngekos gitu. Di Beijing nih. Iya, akhirnya aku dengan bangganya aku bisa belajar masak gitu sendiri di situ. Kayak, Mam, aku nanya, aku pengen banget makan ini, gimana cara masaknya gitu. Akhirnya aku masak. Aku inget banget waktu itu aku kayak pengen banget makan rendang. Tapi aku bawa bumbu rendang kayak yang masih bumbu rendang instan. Nah di situ kayaknya aku waktu itu masih belum menemukan kayak mungkin ada santan, cuman kayak orang-orang jarang pakai santan ya di situ ya. Jadi aku pakai susu, aku modif-modif sendiri akhirnya gitu. Jadi menurut aku kadang apa yang aku suka mungkin kalau dimasukinnya pas pasti enak gitu. Jadi dari situlah jago belajar masak. Nah kalau yang nyuci-nyuci itu ya juga karena ngekos di situ ya? Iya karena emang kadang kalau misalnya aku tuh ya namanya ngekos gitu sendiri. Sebelum aku mandi, aku cuci dulu baju. Kan habis cuci baju basah kan? Oh gitu. Basah, habis itu baru beresin semuanya, aku mandi bersih, selesai gitu. Enggak, soalnya kan adegan nih di Instagram atau di mana lah aku pernah ngeliat yang seorang Sarwenda gitu loh ya, Cherry Bell gitu mau nyuci pakai papan penggilasan itu kayak, karena itu yang kayak aku back lihat. to nature banget gak sih? Kemarin itu sampai papan kan masih ada yang syuting, aduh ini udah patah banget. Beli yang baru deh, kayaknya kita perlu, kayaknya malu banget ini kita sampai patah setengah. Tapi memang bener ya, sekarang sehari-hari masak bener sendiri dan dari tangan sendiri. Jadi ART itu bantu doang? Bantuin. Jadi mereka kadang bantuin siapin masakannya semuanya, tapi biasanya semuanya aku yang masak. Dan kalau di sini biasanya mereka tuh asisten juga suka masakan aku. Jadi aku bilang, kalau kalian mau siapin lebih banyak. Misalnya kayak hari ini aku bikin semur tahu telur gitu.
di belakang biasa makannya berapa gitu. Ya udah bun, masaknya banyakan aja ya, kalian siapinnya lebih banyak. Nanti aku masakin sekalian, jadi kasih ke belakang, masih gitu. Aduh, so sweet banget nih ya bosnya ya. Ya Allah, Wenda. Dan mereka kadang bisa request, bun kayaknya udah lama deh nggak masak ini. Ya udah beli dulu bahannya. Jadi ini kekeluargaan banget ya. Ya alhamdulillah ya. Berarti ini happy-nya keluarga ini memang bukan karena yang tampak di YouTube channel atau di acara TV, tapi memang itu yang sudah bisa di-create ya, suasana chemistry-nya aku itu tuh ya. maunya orang yang kerja sama aku tuh juga happy gitu. Walaupun mungkin ada saatnya mereka juga menurut aku kurang bersih, pasti ada aku tegur juga, pasti nggak mungkin. Maksudnya ya kita sebagai ini kan nggak semua orang tahu kita maunya apa gitu kan. Jadi ada makanya dicontohin itu ya. Ada penyelesaian, dicontohin juga. Jadi aku kasih tahu. Dulu aku pun pernah kerja jadi waiter. Jadi ya aku tahu gimana cara ngebersihinnya ini. Jadi biasanya aku contohin dulu. Coba ini gue contohin. Jadi kalian lain kali kalau nggak ada aku bisa gitu. Tapi emang iya loh, Sarwenda tuh kelihatan banget loh, orangnya tuh sabar banget, kayak nggak pernah marah. Ngomongnya juga kalau aku kan kenceng, kalau dia tetap ada kenceng. Kalau ada. manggil anak ya, kalau nggak emaknya yang manggil agak turun-turun kadang ya kan. Jadi ada suara-suara kenceng juga ada, bukan? Tetap. Oke. Aku belum bisa mengulik masa sih Sarwenda selain tadi ya. Ada nggak titik ngerasa, aduh kok gue sedih banget? Apa enggak? Cuma itu aja dalam hidupnya Wenda yang ngerasa deep down banget. Itu juga sedih sih. Sebenarnya bukan sedih yang kayak gimana, cuman bingung. Habis itu kita ngapain ya gitu. Jadi akhirnya ternyata emang udah jalannya tetap di sana gitu. Dan ya emang untungnya belajar Mandarin selama ini terpakai. Jadinya MC Mandarin namanya nyanyi lagu Mandarin ya kan. Gitu. Makanya kenapa akhirnya aku nyanyi Mandarin ya emang karena emang sayang juga udah dipelajarin banyak-banyak lama-lama gitu ya kan. Jadi tetap dipergunakan. Titik terendah apa ya? Ya paling pernah dibully di sekolah kayaknya ya. Waktu zaman-zaman di sekolah di luar gitu. Jadi aku kan dulu kita tinggal di asrama. Tinggal di asrama, tiba-tiba aku pulang. Sama orang sana dong berarti? Asli? Di sana sih banyak orang Indonesianya juga. Ini sama orang Indonesia nih yang bully nih? Masih tidak tahu. Masih nggak mau ngomong juga. Maksudnya ya pernah dibully gitu. Jadi ya pada saat aku pulang tinggal di asrama, semua baju aku udah berantakan. Semua misalnya ada catokan, ada elektronik apa, gosokan, semuanya udah digunting-guntingin. Baju-baju aku digunting-guntingin. Terus itu mah bukan bully, itu teror kali. Serem amat sih. Iya, mungkin bullying kali ya. Jadi maksudnya apa? Nggak ngerti juga sih. Mungkin ada iri hati atau apa, aku juga kurang ngerti kan. Jadi aku juga sempet bingung, cuman ya udah dipecahin semua barang. Pokoknya kayak kapal pecah bener-bener. Terus kasurnya disiramin deterjen, disiramin ini, digunting-gunting gitu kayak. Iya kayak mungkin yang perampokan gitu kali ya gitu. Ya bener-bener Jadi bener-bener dibuat berantakan semua. Terus akhirnya apa yang dilakukan sama Wenda itu kan? Berarti barang habis semua dong kalau digunting-gunting. Iya habis sih, cuman waktu itu adalah ya tetap bertahan. Nangis sih, sempat nangis. Cuman kan waktu itu kejadiannya di asrama. Jadi habis nangis benar-benar aku langsung menenangkan diri karena aku yakin orang yang melakukan ini entah itu siapa, mungkin dia juga nonton sekarang atau kayak gimana. Jadi sampai sekarang nggak mau tahu dan nggak dicari tahu ya? Dicari tahu sama sekolah, dicari tahu, dipanggil polisi juga. Sampai gitu ya? Iya karena kan kalau misalnya waktu itu kejadiannya di Taiwan ya gini. Kalau menurut mereka kan ini termasuk crime ya. Iya dong. Iya dan mereka tindak lanjutinya dengan sangat profesional kok. Ada polisi langsung dikasih polis lain supaya tahu gitu. Dan aku setelah itu sempat ada shock dan takut, rasa takut pasti ada lah ya. Jadi itu kayak cyber deh jatuhnya ya. Nggak ngerti dia. Jadi sempat drop juga. Cuman ya untungnya di situ guru-gurunya sangat mensupport. Jadi kalau misalnya aku tiba-tiba waktu itu emosinya ada kali ya sebulanan lebih ya, emosinya kadang suka kalau kepikiran suka tiba-tiba drop sendiri kan. Nah untungnya guru aku tahu, jadi mereka selalu bilang kalau kamu emang lagi butuh waktu, kamu di atas. Jadi kadang aku suka misalnya minta izin, nangis sendiri gitu. Dan untungnya kebetulan di situ itu aku termasuk siswi yang ini lumayan berprestasi lah, 5 besar. Pasti kalau misalnya sekolah rankingnya 5 besar gitu pas masuk. Kelihatan kok pinternya. Itu Talia pinter banget, Talia juga, dan alhamdulillah Onyo juga ya, semua pinter ya. Amin gitu. Jadi ya
mereka pun kalau misalnya aku skip kelas sebentar untuk menyendiri sebentar, Iya. dan mereka kasih tempat untuk aku itu, mereka ini Ya orang harus dirilis lah. Itu umur berapa jadinya ya? 20-an? SMA. Oh SMA, 19-an lah. 16 mungkin ya. Ya ampun. 16 17 mestinya SMA ya. Iya. SMA ya nggak sih? Iya. Jadi benar-benar ya kehidupan seorang Sarwenda itu nggak heran ya guys, kenapa kalau kalian lihat Sarwenda bisa menjadi ibu rumah tangga yang baik, bisa Amin, jadi masih istri banyak belajar. yang baik loh. Enggak, tapi biasanya kan orang tuh image-nya kalau istrinya artis tuh nggak sebegitu down to earth. Itu kesan yang berarti Oke. itu bukan sekedar konten guys, itu memang kepribadian dari Sarwenda.